Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian dari para nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min jamil hada hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan mengkaji bersama, akan sharing tentang sesuatu atau beberapa hal yang membuat kita sulit untuk tersenyum. Atau dalam istilahnya adalah beberapa hal yang dapat menghambat senyum kita. Akhinal kiram rahimakumullah, setiap manusia mempunyai sifat dan karakter yang berbeda, termasuk mereka yang agak kesulitan dalam tersenyum kepada orang lain. Mungkin termasuk di antara kita bahwa beranggapan bahwa senyum adalah sesuatu yang mahal dan hanya akan Anda berikan kepada orang-orang yang tertentu. Jika memang demikian, maka sifat-sifat negatif itu hendaknya kita buang, karena hanya akan membuat kita tidak akan bahagia. Menurut M. Tobroni dalam bukunya Mukjizat Senyum mengungkapkan bahwa ada 7 sifat yang menghambat kita tersenyum, yaitu yang pertama adalah sifat sombong. Kesombongan berasal dari hati yang kotor dan berdampak pada sikap yang buruk. Hal ini terkesan tidak ramah dan tidak bersahabat. Akhinal kiram rahimakumullah, kita sebagai manusia biasa hendaknya kita menghindari sifat sombong tersebut dengan cara kita harus bisa berintrospeksi diri, bisa bergaul dengan orang lain, bersifat ramah tamah dan saling menghargai. Insya Allah, dan kita saling menghargai, saling mengerti, kita akan terhindar dari sifat yang namanya sifat sombong. Kemudian sifat yang kedua adalah eksklusif. Sifat ini hanya menganggap keberadaan diri sendiri atau kelompok sendiri tanpa menganggap keberadaan orang lain, sehingga merasa tidak perlu bergaul dengan orang lain. Kemudian sifat yang ketiga adalah sektarian, yaitu benci kepada orang atau kelompok lain akibat ada perbedaan baik suku, ras, agama maupun adat istiadat. Ini perlu kita hindari, karena Islam mengajarkan kepada kita adalah untuk saling menghormati, saling menyayangi kepada orang lain tanpa melihat perbedaan apapun. Kemudian sifat yang keempat adalah otoriter. Maksudnya adalah biasanya orangnya bersifat kaku, tidak mau diberi masukan, serta
tidak mau menerima kritik dari orang lain. Ini juga sifat yang perlu kita hindari agar kita bisa menerima pendapat orang lain. Kemudian sifat yang ketujuh adalah egois. Apa itu egois? Egois adalah orang yang mempunyai sifat bersikukuh pada kemauan dan prinsipnya sendiri, sehingga cenderung untuk memikirkan nasib dan kelompoknya sendiri tanpa memikirkan orang lain atau tanpa memikirkan nasib atau kelompok lain. Kemudian sifat yang ke-6 adalah pesimis. Dalam mengarungi kehidupan, mereka kurang percaya diri, ragu dan cepat putus asa, sehingga sulit untuk meraih kesuksesan. Kita sebagai manusia tidak perlu terlalu pesimis, harus selalu optimis dalam segala hal agar di dalam hati kita, dalam diri kita itu terpompa, selalu ada dorongan untuk lebih maju, lebih percaya diri dan lebih bisa meningkatkan kemampuan dan kemampuan diri. Lalu sifat yang ketujuh adalah berpikir rumit. Mereka memandang bahwa masalah yang ada pada dirinya dianggap merupakan suatu beban, bukan suatu tantangan, sehingga cepat merasa lelah dan depresi. Padahal yang benar dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Akhirul kiram rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang murah senyum. Bahkan beberapa kali beliau tertawa kecil sehingga terlihat sedikit gigi putihnya. Beliau tersenyum bukan hanya karena bahagia atau karena hal-hal yang menggelikan, tetapi juga tersenyum kepada orang-orang yang membencinya dan mempunyai rencana yang jahat untuknya. Ada beberapa contoh kisah saat Rasulullah terlihat tersenyum. Yang pertama adalah contoh iblis yang merasa ketakutan, merasa takut kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk umatnya. Doa beliau dikabulkan oleh Tuhan. Namun dengan pengecualian, yaitu Tuhan tidak mengampuni mereka yang zalim. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang zalim dan memberi tempat di surga untuk orang-orang yang telah dizalimi. Namun Tuhan tidak langsung mengabulkan permohonan Nabi Muhammad SAW. Tak putus asa, Nabi Muhammad SAW kemudian kembali berdoa di tempat yang lain, dan kali ini doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena hal itu Nabi Muhammad SAW tersenyum. Melihatnya tersenyum, kedua sahabat Muhammad yaitu Abu Bakar dan Umar bertanya. Mereka berdua juga berdoa agar Nabi Muhammad SAW selalu tersenyum seperti itu. Nabi Muhammad SAW pun memberitahu mereka bahwa ketika Tuhan mengabulkan permohonannya, iblis ketakutan kemudian menaburkan pasir ke atas kepalanya. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Akhirul kiram rahimakumullah, itulah banyak sekali manfaat tersenyum bagi kita. Salah satunya adalah dapat menghilangkan resah gelisah, dapat mempererat tali persaudaraan, dan banyak lagi yang lainnya. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang mau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.